Salam bahagia anak-anakku yang hebat. Yuk kita berkelana di dunia Canva pada pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 7 ini untuk mempelajari jenis dan ciri-ciri puisi rakyat. Puisi rakyat adalah puisi yang berkembang pada masa masyarakat tradisional secara lisan, memiliki aturan-aturan yang mengikat, dan mengandung nasihat atau pesan yang baik bagi kehidupan. Puisi rakyat merupakan puisi yang diwariskan oleh nenek moyang, sehingga disebut juga puisi lama. Uniknya, penulisan puisi rakyat tidak sebebas puisi-puisi di zaman sekarang. Sebab puisi rakyat itu terikat oleh aturan jumlah suku kata, jumlah baris, jumlah bait, dan rima yang harus dipatuhi. Selain itu, puisi rakyat harus mengandung pesan untuk pembacanya. Sedangkan tujuan puisi rakyat adalah memberikan nasihat yang mendidik, mengajak kepada kebaikan, melarang untuk melakukan suatu keburukan, memprotes ketidakadilan, dan menghibur pembaca. Jenis dan ciri puisi rakyat yang pertama adalah pantun. Pantun adalah jenis puisi rakyat yang berasal dari budaya Melayu yang tiap baitnya terdiri dari 4 baris dengan rima AB-AB. Pantun mengandung nilai-nilai dan budi pekerti. Jadi, kamu bisa nih sering-sering baca pantun buat jadi pedoman berperilaku. Ciri-ciri pantun. 1. Tiap bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Ciri yang ketiga, baris pertama dan kedua sebagai sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat sebagai isi. Dan ciri pantun yang kelima adalah berima akhir AB-AB. Contoh pantun. Berlomba-lomba membuka ikatan tali, tidak akan sesulit membuka hati. Kawanku, hidup ini cuma sekali, mari kita belajar tanpa henti. Contoh pantun yang kedua. Di tepi kali saya menyinggah, menghilang penat menahan jerat. Orang tua jangan disanggah, agar selamat dunia dan akhirat. Jenis atau contoh puisi rakyat yang kedua adalah syair. Syair adalah jenis puisi rakyat yang berasal dari Persia, yang tiap baitnya terdiri dari 4 baris sebagai isi. Nah, tiap baris syair akan berisi rangkaian kisah yang saling berkesinambungan. Ciri-ciri syair. Yang pertama, tiap bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, tiap baris terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Ciri yang ketiga, semua baris merupakan isi syair. Ciri yang keempat, berima akhir A, 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 A. Jadi beda dengan ciri pantun. Kalau ciri pantun rima akhirnya itu AB, AB. Kalau syair, rima akhirnya A, 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 A. Dan ciri syair yang kelima adalah menggunakan bahasa kiasan. Contoh syair. Wahai pengembara di tanah surga, sembahlah yang memberi jiwa dan raga. Dialah yang memberi kefanaan tenaga. Dia pula yang menyaksikan baik buruk kita berlaga. Maksud dari syair tersebut yaitu bahwa kita dimanapun berada harus ingat kepada yang menciptakan kita, yaitu kalau di Islam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dialah yang menyaksikan setiap desah napas kita dan setiap gerak langkah kita. Jadi dimanapun kita berada harus ingat kepada Sang Pencipta.
Jenis atau contoh puisi rakyat yang ketiga adalah gurindam. Gurindam adalah jenis puisi rakyat yang dibawa oleh orang-orang Hindu dari India, yang tiap baitnya terdiri dari 2 baris dengan rima akhir senada. Kata gurindam berasal dari bahasa Tamil, yakni kirindam, yang berarti mula-mula atau perumpamaan. Ada 6 ciri dari gurindam. Yang pertama, tiap bait terdiri dari 2 baris. Yang kedua, tiap baris terdiri dari 10 sampai 14 suku kata. Ciri yang ketiga, baris ke-1 dan kedua membentuk kalimat majemuk yang memiliki hubungan syarat atau sebab akibat. Ciri yang keempat, baris ke-1 berisi syarat, sedangkan baris kedua berisi jawaban. Ciri yang kelima yaitu berupa nasihat, petunjuk, filosofis hidup maupun kata-kata mutiara. Dan ciri gurindam yang terakhir adalah berima akhir AA. Contoh gurindam. Jika surganya yang kau cari, laku dan lisan buruk harus dihindari. Jadi, apabila nanti kita ingin mendapatkan surganya Allah di dunia ini, kita harus menjaga lisan dan perilaku agar terhindar atau tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, agar kita nanti mendapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih.